لا نبي بعد أما بعد اللهم افتح قلوبنا بذكرك وأتم نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما يكون واغفر لنا ما لا يعلمون Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha dunuba wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu bi'asuhu ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil qarn wal mukhtaram, segenap para alimin ulama, para asatid wal asatidah, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, para sepuh, para bini sepuh, aparatur pemerintah, dari mulai perangkat desanya, Bapak RW, Bapak RT, dan juga dari Kapolseknya, seluruh daripada jamaah peringatan Tahun Baru Islam, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh keluarga besar daripada Maber Titot. Mari bersama tingkatkan totalitas keluarga besar Maber Titot. Ini nama unik. Dengarnya mau ketawa, ada baik, tapi ternyata begitu luar biasa. Kemarin panitia sempat ke pondok menceritakan kegiatan ini udah 5 tahun ya, 5 tahun berjalan. Kita doain mudah-mudahan sampai kiamat terus berjalan, amin. Mudah-mudahan seluruh warga yang berpartisipasi, yang kecil, yang gedenya, untuk mensukseskan ini acara, khususnya daripada keluarga besar Maber Titot ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi, dan seluruh anak-anaknya jadikan anak yang soleh dan soleha, dijadikan keluarga besarnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan para pecinta-pecinta daripada anak-anak yatim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, ini acara udah malam ya, 9:30 beres, kata panitia jam 10 beres ya? Ya. Katanya kayak mau bener kagak ini kata panitia, Kiai kalau semua ceramah jangan malam-malam. Mengapa orang pada ngantuk? Kamu ngapa ngantuk? Mau tidur dulu, ntar nungguin bola jam 3. Mau bener begitu? Kayaknya rada goro dikit kayaknya nih panitia. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia-Nya, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa hikmah, amin. Mudah-mudahan dengan sababiah kita berkumpul di tempat acara yang mulia ini dengan niat baik kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua, amin. Dosa kedua orang tua kita Allah gampangin segala urusan-urusan kita, lancarin segala urusan-urusan kita, disuksesi, dilancarin kerjaan kita, usaha kita,
Mudah-mudahan dikabul segala hajat-hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita dunia wal akhirah dengan keberkahan anak-anak yatim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lah kok kenapa dengan barokah anak-anak yatim? Hati-hati. Jangankan sekelas kita, para sahabat daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu semua ingin mendapatkan keberkahan daripada anak yatim. Lah memang ada apa di anak yatim tersebut? Anak yatim ini oleh Rasulullah SAW diperlakukan begitu luar biasa itu. Rasulullah menyayangi mereka, dilihat sama sahabat, dikasih dia ada rezeki, dikasih ini anak-anak, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasihnya uang ini anak. Setelah itu diusap kepalanya oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ngikutin. Belum nanya, cuma ngikutin, belum nanya ke Rasul. Pasti apapun yang dilakukan Rasulullah pasti baik, pasti ada fadilahnya. Oh ternyata kenapa ada sunnah ketika kita menyantuni anak yatim, ketika mengasih sesuatu anak yatim, kenapa kok harus ngusap kepalanya? Ada apa? Ternyata dibongkar oleh para ulama, ketika kita mengusapkan kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan, dengan penuh rasa cinta, maka jumlah rambut yang ada di anak-anak yatim tersebut yang kita usap, maka semua itu menjadi sababnya diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya tanya, kita punya rambut? Ada yang nggak pernah ngitung ada berapa biji itu rambut? Ada berapa itu rambut? Ya Allah, begitu luar biasanya. La haula wala quwata illa billah. Makanya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang barokah, harta yang barokah, kehidupan yang barokah, pasti dia akan menyayangi dengan anak-anak yatim. Jadi kalau mau ngelihat ngukur rezeki kita berkah apa kagak, umur kita berkah apa kagak, hidup kita berkah apa kagak, nggak usah jauh-jauh sholat tahajud kelamaan. Kadang sholat tahajud di umur sampai subuh. Bener. Ada yang begitu. Pengen sholat tahajud terus mau tidur, gayanya bangun jam 7 pagi. Jadi sholat tahajud. Kagak, pengen begadang lantas nonton bola, ada sholat tahajud. Susah, kita mau puasa Senin Kemis ya kagak, betul. Boro-boro Senin Kemis Ramadan aja bolong mulu, betul. Ramadan kalau kita kagak malu sama bini, kalau kagak malu sama anak, kalau kagak malu sama tetangga, kita pada puasa. Gue mah yakin banget, gue mah. Betul. Ini mah saya ngomongin saya, ini mah saya. Orang sini mah insya Allah sama. Betul. Kadang kita puasa Ramadan karena malu orang. Betul. Anak kita seger-seger kita dulu kan, waduh apa ini biasa ngerokok ya kan, musik jam 7. Aduh, ini mulut asem banget. Lapar boleh ditahan, haus boleh ditahan, asemnya kalau ditahan. Betul. Ini mah saya. Kadang malu kita. Oh berarti dari sholat puasa susah. Apa yang terpenting kaya? Lah kaya. Sedekah berjuta-juta, borok. Berapa juta kita tiap bulan? Kita hitung harta kita, kagak ada masuk 10 juta tiap bulan, borok. Lah terus bagaimana bayangannya harta yang barokah, umur yang barokah, perilaku yang barokah? Menyayangi anak-anak ya. Makanya mudah-mudahan di semua di surga semua, amin. Amin.
Kata Nabi di dalam kitab Tanggil Ghafilin, ini bab yang paling ringan dulu. Orang yang menyantuni anak yatim, dia membuat anak yatim kenyang, itu anak yatim dikumpulin, dibagi air, dibagi makan, kagak ngomongin duit. Ini bocah kalau nyampe dia makan, dia minum, dia kenyang, nyampe rumahnya dia kenyang. Cuman di sini tiap hari bahasanya kata Nabi. Tiap hari dijamin masuk surga kecuali dia melakukan dosa yang tidak terampuni. Apa dosa yang tidak terampuni? Yaitu dosa syirik dan dosa durhaka kepada orang. Ada yang di sini syirik? Kagak. Sama orang tua, insya Allah di sini baik-baik, paling ngotot doang dikit, betul. Iya, orang sini mana orang semua parah, orang kira mah insya Allah enggak, paling nyengek doang dikit, betul. Ya Allah ya Karim, makanya ya para hadirin rahimakumullah, ayo kita ini semuanya dengan barokah. Ini barokah. Tadi itu bocah yatim ada berapa itu? 100. Kong Haji, mohon maaf Kong Haji, rambut udah putih kan udah gampang hitung aja itu. Ada berapa biji itu rambut? Tinggal dihitung 10 orang doang. Satu rambut 10 malaikat. Mohon kita rizki apa? Mohonkan istighfar itu. Satu rambut bocah itu 10 istighfar daripada malaikat. Tinggal hitung doang. Makanya nih keluarga Berkitot nih, udah, lu jangan jadi lain. Udah jangan jadi lain kan. Lu ngurusin masjid udah di DKM, udah ada imam ngurusin ngurusin keluarga, udah RT udah ada, PRW Golkar ada. Biarin, serahin dia sama dia, serahin. Terus ngapain Berkitot khusus fokus ngapain? Fokus ngurusin anak-anak. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak kira-kira? Ini kayaknya semuanya dikit banget loh. Setuju kagak? Dukung kagak? Lu nyumbang kagak? Dukung baik. Lah, mau bagaimana? Begini ada dua ya. Ada orang, ini cerita fakta, cuma di zaman baheula jauh, lama, jauh. Bagaimana ceritanya? Ada orang bikin acara santunan. Panitia ngumpulin orang bluk orang ngajak-ajakin segala macem. Terus orang diajak-ajakin semua duit udah kekumpul nih, bocah yatim dikumpul, dibagi-bagiin duit tuh bocah. Lantas kita udah mati ke semua orang. Nah, terus bagaimana? Ini para pengurus anak-anak yatim yang pada masyarakat nyumbang pada masuk surga ini. Ada diem, baik panitia lagi jegek, tahu jegek? Tahu nggak jegek? Diem di sini, diem baik dia. Orang pada suruh diem baik. Kata dia begini, wahai malaikat, cerita fakta ini. Malaikat, masa ada orang masuk saya? Lama ente siapa? Kalau itu teman-teman saya semua, itu warga saya no. Ini RT berapa sih? RT berapa nih? RW 07 ini. Lu di pada masuk apa ya? Dia pada nyantren anak yatim tiap tahun tiap Jumat pada ngasih cuma 2.000 perak buat bocah kecil di main. Itu cuma 2.000 perak. Itu butuh dibagi. Lah terus ente bagaimana saya bisa masuk ini? Lah begini, ente mau ngajak orang-orang doang, ente nyumbang kagak. Lah terus nggak orang masuk, ente mah kagak. Nih perhatian nih kalau panitia nih, mohon maaf Bu, dari di sini insya Allah jauh no di Papua. Banyak orang bikin aja, mohon maaf, mohon jangan kesinggung. Ini mah di Papua bukan di sini. Ini mah insya Allah ada yang mirip doang, ada yang mirip. Di Papua banyak orang bikin santunan jauh di planet Pluto, jauh. Pada bikin santunan, ribet begonong-gonongin orang, lah orang diajak pada sumbangan. Dianya dewek, kakak di Papua, di sini insya Allah nggak begitu masalahnya.
Karena yang sama ketua, ini hati-hati ente ngajak orang dukun usaha. Insya Allah di sini mau bertitok sebelum ngajak orang kami dulu yang pada patungan alhamdulillah. Nah orang-orang yang begini dukung, mereka contoh ada 4 orang. Pelopor ada 4 orang, lapor ke RW Golkar, lapor ke RW yang lain, katanya ngajakin, semua warga diajakin. Mau nanya deh, mau ngapain bang? Ini mau ada acara santren yakin nih. Lu mau gimana ceritanya? Besok malam minggu tanggal 4. Terus bagaimana? Pokoknya gue mau santren begini, cuma gue koleksi sama teman-teman gue 200.000 ini. Terus ada patungan gue pun sampai tanggal beres, pokoknya gue masalah gue mau target sekian, gue punya dana 100 anak yatim. Terus bagaimana? Ini duit saya berempat 200.000 kumpul lagi ada 5 juta. Saya ajak yang lain, tolong dukung TW. Siapa kata RW Golkar? Emang dia teman begitu? Emang kebiasaan begitu? Berangkat. Tahu gak itu? Setiap orang yang ngikutin nih Wabertitot, orang-orang yang nyumbang di acara ini, mereka semua mendapatkan pahala. Kemudian pahala tersebut pun diberikan kepada orang-orang dari Wabertitot. Alhamdulillah, tanpa mengurangi pahala orang yang nyumbang tadi. Yang paling banyak lagi mah siapa? RT-nya. RT ada RT? Mana RT? Kamu ngomong berapa teh? Lah mohon maaf. Lah kamu mau bertanya begini, paling banyak pahalanya dia. Lah kok bisa begitu? Ini wilayah-wilayah dia. Maka setiap apapun keadaan keagamaan, setiap apapun keadaan amalan baik, ketika dinisbatkan kepada satu wilayah yang dipimpin oleh satu pemimpin, maka semua perbuatan tersebut yang bersifat baik maka akan diberikan kepada pemimpin tersebut tanpa mengurangi pahala dari setiap masyarakat. Lu mau nanya, itu ngomong berapa deh? Yang banyak kan dia Maya? Hah? Banyak. RW-nya ada RW? Ada. Berarti wakil RW Golkar dong? Iya, sarapan kayaknya nih. Ayo semuanya. Ini orang kalau paham, RT, RW, kalau dia paham, kalau dia tahu, ibadah gak usah ribet-ribet. Kenapa? Yang beginian doang, saya tanya gampang gak kira-kira? Gampang gak? Setiap bulan ngumpul duit ceban gampang apa kagak? Terasa apa kagak? Daripada ngumpul duit buat pergi hajinya kagak, belajarnya kagak, keder iya. Ada nggak yang begitu? Ada yang nggak begitu? Ada. Oh ibadah begini hatam Quran lu kagak bisa hatam, boro-boro hatam ikro aja kagak becos. Betul apa betul? Betul apa betul? Bangun masjid lu kagak usah majlis, kenapa? Duit pun nanggung. Orang kaya bisa manggung masjid, bukan bikin duitnya banyak. Lah duit kita mah seperak, cuman pengenan doang. Terus kalau ibadah ya sesuai dengan porsi, tetapi tetap mulia. Apa? Lakukan yang bisa kita lakukan. Apa? Yaitu menyantuni anak-anak. Paham kira-kira? Ya Allah, mudah-mudahan di barokah semua amin. Bu, barokah semua amin. Pokoknya sorga semuanya. Miskin kagak bakal. Lah kok kagak bakal? Surga aja dijamin, apalagi miskin. Mustahil. Orang yang mengurusi anak yatim, dia berbuat kepada anak-anak yatim, mustahil. Kalau saya udah bilang mustahil, berarti sudah tidak ada keraguan. Allah menjamin melalui lisan mulia Rasulullah SAW, disebarkan oleh para lisan-lisan para ulama. Siapapun yang berbuat baik kepada anak yatim, menyayangi mereka, menghormati mereka, pasti hidupnya penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi di sini kalau anak yatim sayangin apa benci? Sayangin apa benci? Sayangin apa benci?
Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku, kata Nabi, dengan orang yang mengurusi anak yatim di dalam surga. Hakada, hakada, hakada. Hakada ini Rasul sambil memberikan isyarat telunjuk sama jari tengah. Berarti kita udah pasti masuk ke dalam surga, dan luar biasanya masuk surganya bersama Nabi. Lah, mau bagaimana? Ada orang masuk surga nggak ketemu Nabi. Tapi bagi orang-orang yang mengurus anak yatim, bukan cuma dia masuk surga, bukan cuma sekedar melihat Nabi, bukan cuma bertemu Nabi, tapi dekat dengan Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi saya tanya, Pak RT, kegiatan begini dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Tahun besok lebih meriah lagi. Ya, pokoknya dukung si Wabertitot. Wabertitot RT juga jangan curang. Jangan nyari pahala buat diri sendiri orang. Jangan buat diri sendiri, ajak orang. Ajak orang. Totok-totokin. Orang-orang yang punya usaha, totok-totokin. Kenapa? Notok-notokin mereka. Tapi yang kita kenal, untuk perkara begini bukan minta buat dia, tapi sedang membantu dia. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu mencegah bala. Kalau kampung ini, RT 07 ini mau aman, kampung lain acak adut, wilayah lain berantakan, ini kampung mustahil akan berantakan ketika dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rahmatnya Allah turun. Dengan cara apa? Dengan cara mensiarkan sodako. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang memenyangi, perut lagi lapar, dikenyangin, itu lebih bagus daripada ngebangun 1000 masjid. Sekarang orang banyak bangun masjid, cakep-cakepin masjid, lah yakin pada kelantaran. Banyak gak banyak? Banyak gak banyak? Banyak gak banyak? Gimana itu? Hah? Bukan di Pinang bukan ya? Bukan, Pinang mah kagak itu. Pinang mah beda. Hati-hati. Mau kayak apapun tuh musola masjid, kagak ada manfaatnya. Mau secakap-cakapnya, kagak ada manfaatnya. Bisa. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa 'ala bil muradi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian para pendusta agama? Salat bohong, puasa bohong, salat tahajud bohong, dia bangun mushola bohong, bangun masjid bohong, umroh bohong, haji bohong. Siapa mereka? Para pendusta agama. Orang yang menghardik anak-anak yatim. Hati-hati saudara. Hati-hati ya Allah. Semua para penduduk surga, semuanya tidak akan mereka masuk surga kecuali mereka menyayangi anak-anak yatim. Mustahil ada penduduk surga yang masuk ke dalam surga mendapatkan rahmat Allah ketika di dunianya dia benci kepada anak-anak yatim, saudara. Ayo masjid kita bangun, musola kita bagusin, tapi jangan lupa saudara, ada nasib perut-perut lapar, dahaga-dahaga yang kering, air mata yang tertahan yang mengucur pada anak-anak yatim. Bahkan ada adab. Saya pesan, ketika malam takbiran puasa terakhir, ini pelajaran buat kita semuanya, termasuk buat bisa pribadi. Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain nangis. Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain nangis, masih kecil nangis. Dilihatin sedih dia. Siti Fatimah sebagai ibundanya dilihat, ini malam takbiran
udah pada pakai baju lebaran, anak-anak lain udah pada pakai nenteng-nenteng patu. Bocah kalau udah beli baju lebaran ditenteng-tenteng kagak? Dipamer-pamer. Bocah-bocah kecil zaman sekarang dengan zaman dulu sama. Teman-teman seangkatan seusia Sayyidina Husain nenteng-nenteng sendal, nenteng-nenteng baju. Dia gembira karena udah punya baju lebaran. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bersedih, Siti Fatimah sedih. Tahu mau ngomong ke Sayyidina Ali nggak bisa. Kenapa? Karena tahu Sayyidina Ali pun belum punya duit. Akhirnya apa saudara? Apa saudara? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengirimkan hadiah baju lebaran kepada Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Kenapa? Untuk menghibur. Pelajarannya bagaimana buat kita? Awas, jangan sampai anak-anak kita ini moral. Dan kita sering terjadi ini penyakit bahaya. Lah kok bahaya? Khawatir kita ini membuat sedih anak yatim, bisa bahaya. Ibadah kita bisa kagak laku. Mana itu? Saya pesan. Kita punya anak, punya duit. Ada tetangga, ada saudara yang anak yatim. Kalau kita mau beliin mainan kepada anak kita, jangan pernah nunjukin kepada anak-anak yang mereka anak yatim, yang mereka orang susah, orang boleh. Kecuali nih anak kita main ke sono, dia pada main, ditunjukin itu mainan, kemudian main bareng-bareng, itu bagus. Tapi kalau cuma ditunjukin, nih gue punya mainan baru, gue punya baju baru, gue punya makanan enak, cuma ditunjukin doang ke anak yatim, kemudian anak yatim sedih, nangis, maka yang dosa itu kita sebagai orang tua. Kenapa? Ketika anak yatim nangis, itu hijab kebuka. Awas. Kalau nyampe ada anak yatim nangis, apalagi kita jahatin, kita jolimin, itu hijab kebuka. Malaikat melaknat kita semua itu. Na'udzubillah subhanahu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para malaikat, siapa yang menangis itu? Apakah mereka tidak tahu yang menangis itu adalah anak yatim? Apakah mereka tidak sadar bahwa anak-anak tersebut bapaknya sedang terbaring di alam kubur? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang merahmati menjadi anak yatim, maka dunia wal akhirat kehidupannya akan aku jamin. Tetapi ingat, barang siapa yang durhaka, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli zikir, ahli sholat, dia rajin zikirnya, baik pergi haji umroh tiap tahun, tapi kalau dia menghadik anak-anak yatim, maka dia tidak akan pernah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tidak? Paham? Enak gak dikatain pembohong? Hah? Yang ngomong Allah, enak gak? Kita sholat bohong lo, kita zikir bohong lo, kita begonongin bohong kata Allah, enak kagak? Kagak enak. Makanya yuk, acara-acara seperti ini saya merasakan betul. Saya ditinggal bapak saya kelas 3 SD, berarti saya sudah yatim. Dari kelas 3 SD sampai saya malu, bukan ogah, malu, udah capek kita itu, sono santunan. Ingat ini, itu rasa anak yatim. Nyampe sekarang nih saya sebagai seorang kiai, saya punya pesantren. Itu orang-orang yang sedekah sama saya, yang nyantun nama saya, di mana tempat-tempatnya, siapa orang-orangnya, sama saya masih kebayang. Setiap saya kebayang mereka, maka ya Allah, semoga kau rahmati mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu, kepada surga-Mu ya Allah. Kenapa di antara mereka
sudah ada yang pada mati, yang meninggal. Dan ketika saya bertemu dengan orang yang ketika di jalan ngasih 2.000 perak Pak RW, 2.000 perak bang ke saya, masih ingat saya, masih ingat. Ya Allah, udah aki-aki tuh orang. Ya Allah, ya Allah. Saya mau ceramah ketemu orang tersebut ngasih saya 2.000 perak. Saya dalam hati saya karena saya bersenang begitu luar biasa. Ya Allah, ampun dosa-dosa dia ya Allah. Kalaupun dia harus mati, ya Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rahmatilah dia, sayangi dia ya Allah. Hormati dia ya Allah, sayangi dia seperti dia menyayangi ibu ya Allah. Jadi anak-anak yatim yang tadi kita santunin apalagi tiap tahun, mohon maaf Bang, insya Allah kagak bakal ngelupain kita, kagak bakal ngelupain kita. Ini wilayah dan mudah-mudahan anak-anak yatim tadi, mudah-mudahan mereka pun jadi orang-orang yang keren, amin. Mudah-mudahan mereka pun jadi orang-orang kaya, amin. Orang-orang sukses, amin, amin ya Allah ya Rabbal. Kelihatannya sepele, betul-betul. Di sini saya yakin ustad-ustad aja enggak semuanya ngasih yatim. Ustad-ustad, kiai-kiai enggak semuanya ngerasain yatim. Para donatur enggak semuanya ngerasain yatim. Betul Pak RT? Betul? Pak RT yatim pernah yatim belum? Enggak ngerasain. Tapi kalau orang udah ngerasain bagaimana jadi yatim, ketika dia disantunin, ketika ngeliat perayaan begini, Bu, ketika begini malaikat berudulan, Bu. Malaikat tuh berudulan, malaikat tuh rame. Ya Allah, di kampung berkain ya Allah. Berkain di kampung ya Allah, di Bartitot. Kalau belum pada mampu jadi kuburin ya Allah. Doanya malah malaikat. Kalau belum pada mati jangan dikuburin. Kalau udah mati mah pantas dikuburin. Begitu. Ya Allah, barokah Bu. Pokoknya insya Allah barokah. Dan ibu saya meninggal waktu saya di pondok. Jadi kita nih yatim ini tahu betul. Makanya saya kalau ada orang yang jahat kepada anak yatim, saya bisa jamin, lu nungging, lu mau bolak-balik hidup, pala jadi kaki sampai lu botak 7 kali. Lu botak 7 kali, lu ubahin sampai 700 kali, kagak bakal barokah hidupnya, kagak bakal. Kenapa? Tidak ada satupun riwayat orang yang zolim kepada anak yatim, mengambil hak anak yatim, awas, mereka dapat keberkahan kagak ada rumusnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, adik-adik semua anak hadroh, etik keren-keren di sini semua. Awas, tolong, di dalam agama kita diajarkan ada anak yatim ada yang rese kagak saya tanya di sini. Ujian goro diem jawab loh. Woi, anak yatim ada yang rese kagak? Anak yatim ada yang rese kagak? Hah? Ada kagak? Bilang dia ada. Ada kagak? Ada yang ngeselin kagak? Ada nggak yang ngeselin? Ada. Takol deh palanya. Butuh gua dong banget, betul kagak? Dibilangin mau ngapa Bu? Apa yang RT? Woi, lu bisa kamu teh. Lo si RT tuh suka gemes aja bakal pakai sendal tuh bocah. Direki pakai 4 anak RT tolol. Saking kosakan dilemparin ke got tuh bocah. Mohon maaf, ada yang ngeselin? Ada. Lah itu apa? Itu ujian buat kita. Maksudnya bagaimana? Begini. Di dalam kitab Sulamun Taufik dijelasin. Bahkan lebih jelasnya dalam kitab Tamhul Gopilin. Ingetin. Kalau ada anak yatim yang ngeselin, bandel, kurang ajar, bikin dong. Tahu nggak aturan agama gimana? Perlakukan dia seperti anak kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian ingin menghukum anak yatim, kalau kalian marah, maka marah kalian harus sama seperti kalian marah kepada anak kalian sendiri. Contoh, anak kita ngeselin banget, kita lempar ke got kagak kira-kira? Jawab. Hei, anak kita ngeselin, disuruh beli rokok dibeli korek doang. Ngeselin, separuh dibeli jajan, dibeli ciki. Wah,
mulut kita udah asem. Contoh. Kira-kira nyampe nggak kita lemparin ke got? Nyampe kita maki-maki kagak? Ah, nyampe, woi bangsa kuna setan lo, emang biadab lo, emang dajal lo. Kira-kira mohon maaf, bahasa kita emang begitu kagak? Kagak. Ke yatim pun begitu. Kenapa banyak orang yang durhaka kepada anak yatim? Kenapa mereka disebut para pendusta agama? Satu, lantaran mereka nggak tahu hak dan kewajibannya anak-anak yatim. Makanya orang yang paling beruntung, orang yang tahu hak-hak anak yatim, dan orang yang paling rugi adalah orang yang tidak tahu tentang hak-hak anak yatim. Jadi kalau di kampung ini Bang Bos, mohon maaf, kalau ada anak yatim ada pengen di kita, anggap lihat bagaimana buat takut apa kagak. Kalau anak kita ngeselin begitu, biasanya kita cetak apa kagak? Kagak, berarti nggak boleh dicetak. Anak kita ngeselin, besoknya masih kita bagi duit jajan kagak? Masih kagak? Woi, masih kagak? Masih kagak? Masih boleh makan kagak? Boleh masuk rumah kagak? Betul. Ke anak yatim pun begitu. Kasih haknya. Jangan gara-gara dia bandel. Anak yatim ngapa tetangga lo warga lo. Siapa? Si Anu. Buset dia lagi baik. Ngapa dia itu? Waduh, bahaya teh. Ngapa dia jatuh? Biar nih mampus kalian. Saya tanya mohon maaf, beliau tahu nggak hak anak yatim? Tahu nggak berarti? Beliau tahu nggak hak anak yatim berarti? Tahu nggak haknya? Karena anaknya kalau begitu, sebandel apapun anaknya, sekurang ajar pun anaknya, kalau seandainya melihat anaknya sakit, anaknya terjatuh, terluka, kira-kira ditolongin apa kagak? Ditolongin. Maka itulah yang harus kita lakukan kepada anak-anak yatim. Awas, kalian jangan bangga yang hari ini tidak pernah menjadi anak yatim. Ingat, kalian punya anak. Awas, bisa saja anak-anak kalian bisa merasakan menjadi yatim. Awas, anak kalian bakal punya anak, maka kalian akan punya cucu. Khawatir kalau kalian pun tidak menyayangi anak yatim, nanti cucu-cucu kalian yang yatim tidak akan disukai oleh orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzu. Termasuk ustaz-ustaz Ocun DKM. Saya sebagai kiai, kata orang, sebagai pengajar, kalau ngajar ngaji anak yatim, ini baru ngajarnya baru ngajar, tetap harus adil. Karena kita begini, karena kita alif alif kasra yang doma pak lalu pak babata babak pasodi bak doma bu babi kata kita babi bu babi amat cepetan ya babata babi bada mampu baca babi. Anak kita begitu ngajarin, kalau kita gampang, ada anak yatim, bukan anak kita, aja dia, bapak bagas robi, bada mabu, babi lo, apa? Babi lo, lo, ustad, mohon maaf, ini bakal lebih kenceng digodanya mengenai anak-anak yatim. Awas. Kenapa? Karena setiap ustadz calon kiai, setiap kiai calon ulama, setiap calon ulama bisa mendangkat pangkat kewalian. Berarti seorang wali maka dia seorang ulama, seorang ulama berarti dia seorang kiai, seorang kiai berarti dia seorang ustadz. Seorang ustadz belum tentu jadi kiai, seorang kiai belum tentu jadi ulama, seorang ulama belum tentu jadi seorang wali. Seperti Abah Uci Cilongok, wali beliau mah levelnya udah ustadz, kiai, ulama, wali, makanya kuburannya rame. Orang Pinang ada kesana kagak? Orang Pinang ada kesana kagak?
Udah, jarak sono kaya, minta kaya beliau. Barokah ya Allah dengan berkah ya Allah. Abah uji ya Allah dengan berkah kaya ya kaya. Kamu sedoro yang macam-macam kamu usah. Fatihah sono dengan adab. Kenapa bisa ngaluh? Beliau wali, ngasih wali. Tapi syaratnya semua orang mendapat kedudukan itu diuji dengan anak-anak yatim tadi. Kalau seandainya kita ngajar anak kita nggak pernah mukul, kemudian ke anak yatim mukul, kata Rasulullah SAW, engkau telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat dahsyat besarnya, mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memukul anak yatim, anak kita dipukul kagak? Pukul, boleh. Tapi kalau anak kita nggak pernah kita pukul, ke anak yatim kita pukul, berarti kita siap-siap mengundang dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau anak itu salah, si yatim salah atau kagak, tetap perlakukannya seperti kita memperlakukan anak-anak. Paham bu? Bu, ini ada emaknya masih di sini, ada yang di sini nggak? Joken masih joken. Janda masih ada janda. Banyak. Ambil apa tuh bang? Cuma jangan yang muda, yang metik, yang gigi-giginya udah habis. Ya kalau masih muda mah ya udah parah juga. Yang tua-tua ambilin. Wah, ambilin apa? Nah, bukan dikawin juga, bukan. Urusin. Bu, sabar. Anak kita ngeselin, ingat dia yatim. Dia kalau ada babanya, insya Allah bayinya jagain. Awas abang-abangnya, empu-empunya, larang. Kagak boleh. Betul, dia empunya. Betul, dia abangnya. Betul, lukmanya. Tapi dia ini yatim. Kalau keluarga sendiri aja begitu dahsyat larangannya, tidak boleh jolim kayak yatim, apalagi orang. Paham kira-kira? Lah Ustaz, kenapa sih yang ini boleh dicecer, bukan yang enak-enak? Kalau yang enak mah gak usah, udah pasti enak. Dari awal saya bilang, ente nyumbang di 1000 aja udah surga. Itu semangka mau ente makan, mau ente kagak, mau basi, mau busuk, besok dibuang ke tempat sampah, mau yang makan kucing, yang mau makan laler, yang mau makan semut, yang mau makan belatung, tetap pahalanya surga. Paham nggak kira-kira? Berarti yang harus diantisipasi apa? Hal-hal yang merusaknya. Jangan disentuh hal-hal yang bisa merusak tiket kita masuk ke surga. Maksud saya begitu. Paham nggak kira-kira? Kalau kejut sama anak yatim, ibu coba bangset, lempar cepean, cepet, berat, jajan sono. Paham kira-kira? RT, mulai besok. Kalau lihat ini ngeselin, siapin 3.000-an, cobaan. Kalau ngeselin, jajan. Ini bacot. Paham? Pak, susah apa gampang ini? Susah, tanya ke Ustaz no. Ente tanya, cara dia ngajarin anaknya sendiri ngaji sama orang lain pasti beda. Betul. Kita nih ustaz di sini yang pernah ngajarin kita ke anak-anak pasti begitu. Betul. Tapi ayo, yuk kita jagain semua. Ibu-ibu pokoknya barokah semua, Bu, tenang Bu. Anak yatim ini kalau dijagain hak-haknya, kalau kita tahu tentang hak dan kewajiban kita kepada anak yatim, rumah yang ada anak yatimnya pasti tiap malam banyak malaikat rahmat yang memasukinya. Kalau udah malaikat rahmat yang masuk di rumah tersebut, memasuki kampung tersebut, maka itu rumah dan kampung diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tapi ada rumah yang ada anak yatimnya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia nggak tahu tentang hak dan kewajiban daripada anak-anak. Paham kira-kira? Ini kampung berkah anak yatim, bukan karena yatimnya, tapi hak-haknya kita kasih. Paham kira-kira? Ya, mudah-mudahan ini semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya udah bang, udah keren banget. Udah keren.
Udah keren pahala, saya bingung, udah ngomongin udah bingung, udah mentok saya. Cuma saya pesen, mulai besok mah lebarkan sayap. Lebarkan sayap. Apa nih? Mabar TikTok. Mohon maaf, nauzubillah, nauzubillah. Bukan saya ngani yayasan, bukan. Sebab kalau di kota Tangerang kayaknya insya Allah kayaknya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan husnuzon saya bagus. Ingatin, saya pernah masuk ke situ. Ini buat pesen ibu. Ini sekarang kan ada, ini apa sih namanya? Ormas bukan ya? Bukan apa nama PRW? Namanya ini apa sih kalau gini? Apa? Organisasi muda, ormas juga. Paguyuban ya? Nih mohon maaf. Paguyuban. Lain kali saya yakin pasti orang sini supaya masuk surga, betul? Pasti orang sini ahli sedekah, betul? Pesan saya nanti begini. Kalau memang ini paguyuban ini keren, itu hati-hati. Kalau kita mau keluar, itu nggak boleh. Harus ke anak yatim yang ada di kampung. Makanya kalau di sini belum ada yayasan yatim piatu, sedangkan di sini ada basis nama bertitot, maka duit kalian yang fokus mau nyantunin anak yatim, izin no, bang. Saya namanya bang, mohon maaf orang ganteng, hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang ngantri. Siapa namanya? Bang Dudung. Agung. Biasanya dong. Agung, aduh biasanya dong. Kan juga ya kan. Ini Bang Agung. Atau lagi siapa? Bang Mimi. Siapa? Bunuh diri. Udah ngopi. Mohon maaf, tadi saya datang buru-buru, saya suruh jam 9 naik ceramah. Lah katanya jam 11 naik. Usah jam 11 naik acara medi apa yang nonton. Ini udah pada mati, udah pada sayu-sayu begini. Yang di belakang Ustaz Bangsa. Lama banget sih ceramah, kalau udah aneh gini. Amit. Yang di belakang ngomong. Apalagi jam 11. Jadi belum sempat ngopi. Siapa namanya tadi? Muniri yang punya duit Bang Martitot. Terakhir buat yatim. Ini buat apa? Buat harian. Ingetin, ini bagus nih. Bukan ngajarin. Ada santunan yang periode tahunan, program jangka panjang. Ada yang bulanan, berarti tempo jangka menengah. Ada yang jangka pendek. Kapan? Mingguan. Kapan? Setiap Jumat. Nah, skalanya yang Jumat ini dipisahkan. Ada yang skala Jumat, ada yang pertengahan, ada yang jangka panjang, dioper-oper duit. Kalau yang jangka pendek bagaimana? Tiap Jumat khusus untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar sini. Kalau yang buat tahunan, biarin undang-undang yang di luar juga, karena ini masih siar. Paham gak kira-kira? Ini siar bukan namanya? Siar, aku gue tampil di YouTube lu kan. Lu lihat tuh di YouTube Sarang Tawon. Iya, Sarang Tawon TV. Siar namanya. Siar. Nah, itu tahunan. Untuk bulanan kasih ke anak-anak yatim, khawatir emaknya mau beliin di atas belum ada duit, bisa kebantu dari situ. Atau ini bocah tas jebol, atau baju pada robek, sempaknya pada bulukan, sempaknya pada sobek, kaos kakinya pada melar. Bisa beli buat ke situ. Kalau yang mingguan, yang Jumatan buat jajan harian. Kalau ini dilakuin tiap Jumatnya, ini tiap bulannya, dan program siarnya tiap tahunan, maka saya yakin tidak ada mungkin di kampung ini orang-orang yang miskin. Tidak mungkin akan terjadi orang di kampung ini tidak kaya. Semuanya pasti bakal kaya yang dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu. Saya tanya jawab, anak yatim butuh jajan enggak? Tiap tahun apa tiap minggu? Setiap hari. Jajannya berapa?
Ceban, betul. Ceban pagi doang, sore malam udah berapa? 50.000, di kondisi bulan udah 900.000. Lamanya dagang pay doang, tukang gorengan doang. Dia begini baik, anak pada jajan dia begini baik. Udah iler udah ngekes baik. Aduh, ini udah begini udah kagak mandi, itu kelak iler udah pada begini ya kan. Waduh, rambut udah pada gondrong, kutu mulu. Ini yang namanya apa namanya, leher baju, leher kaos udah pada somplak. Begini bang. Mau apa itu? Oh. Anak-anak pada jajan, pada main. Dia begini baik. Sekampung ente rusak semua. Sekampung ente rusak. Ingatin, satu kampung bayangin. Satu kampung, mau kiainya, mau ustadznya, mau pemudanya, mau ahli maksiatnya, mau ahli ibadahnya, mau emaknya, mau saudaranya, mau tetangganya, semua. Paling gede dosanya RT sama RW. Lang warga dia. Yang kedua ustadznya. Orang jamaah dia itu kotak kebo. Ada masjid di jauh di planet Pluto. Orang tebuk-tebuk itu masjid buat yatim. Kalau dipakai buat pembangunan, orang haram. Yuk mudah-mudahan. Ayo, gua bertitot mudah-mudahan dari cikal bakal. Ustaz Ucun muncul. Cikal langsung dong, PRW ya, BDRW ya, ternyata ya. Dukung kamu. Ini kegiatan luar biasa ini. Dari udah di sini. Kalau keyayasan ngeri, nggak kekontrol. Bukan nggak percaya, boleh. Tapi yang jelas. Tapi kalau kita masih samar-samar, maka sebaiknya di tempat kita sendiri dulu. Jangan nyampe di tempat lain orang pada kelaparan, kita pada empati. Orang kelaparan, kita pada nyumbang. Tapi tetangga dewek mampus, kita gak ada yang tahu. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak begitu? Bantu yang jauh, yang dekat ditelantarin. Ada nggak yang begitu? Ada. Untung bukan di sini, jauh di Papua. Cuma pindah orang Pinang kayaknya orang. Hati-hati ya, mudah-mudahan semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di sini RW tadi juga RT semua ngedukung, insya Allah. Mudah-mudahan kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang pendusta agama, amin. Mudah-mudahan tidak dijadikan kita sebagai orang yang munafik. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli-ahli surga. Mudah-mudahan hati-hati kita diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan hati kita kasih sayang kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan diketuk hati kita untuk bersikap adil, menyamakan anak yatim dengan anak-anak kita semua. Dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama semua, ini kampung, ini wilayah, para RT-RT-nya, para RW-nya diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan daripada panitia bertitot, mudah-mudahan Bang Agung, Bang Sumi semuanya, mudah-mudahan dengan teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan kalian dengan berkah kemuliaan anak-anak yatim, mudah-mudahan kalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita berikan untuk anak yatim mudah-mudahan diganti dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dengan keberkahan anak yatim, dengan keberkahan ini acara, mudah-mudahan yang masih punya hajat yang belum kesampaian, yang masih punya permaksudan belum datang, urusan-urusan belum terberes, belum lancar, mudah-mudahan dengan kemuliaan ini acara, dengan keberkahan ini acara, dengan kemudahan anak yatim, dengan keberkahan anak yatim, mudah-mudahan segala urusan kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duit kita dibanyakin, amin. Duit kita dibanyakin, amin. Duit kita dibanyakin, amin. Dengan mudah, yang gampang, yang banyak, yang berkah,
yang berkah, yang berkah, yang berkah dengan berkah Rasulullah SAW, dengan berkahnya para wali, dengan berkahnya anak-anak yatim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di waktu malam ini sampai tahun berikutnya, mudah-mudahan kita semua jadikan pribadi-pribadi yang baik. Amin. Mudah-mudahan kalaupun kita hidup sampai tahun depan, mudah-mudahan kita pun masih ikut bagian dalam acara yang mulia ini. Amin. Kalaupun kita mati sebelum sampai tahun depan untuk bertemu dengan acara ini, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita tetap ada yang menyambung daripada mengikuti dan mendukung acara ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah malam. Dan kalau bicara anak yatim, saya itu mohon maaf agak emosian karena memang ngerasain banget saya. Dan mudah-mudahan tadi alhamdulillah, ini mohon maaf sedikit, ini cakep, saya cakep tadi. Cakep. Anak yatim bisa dikasih duitnya ya. Muter cakep. Jangan dipajang dulu, coba diem dia begini. Tahu nggak maksudnya? Rasa malu yang paling tidak hilang bagi anak yatim sampai saya seorang kiai yang tidak pernah lupa itu. Apa? Dikumpulin depan umum, dipajang, dia nonton, seremonial, foto, cekrek, itu maksud. Tadi bagaimana? Udah cakep. Ke depan bagaimana? Mohon maaf, bukan mengoreksi, udah cakep banget, udah cakep. Cuma nanti mah, yang penting nggak kesel kan? Bocil masalah kami mahal kian kan? Kalau suaranya cakep solis banyak kon bae lu PA, woi. Untung cakep. Cuman bagus. Momennya momen asrokol, bagus jadi pas, nggak keciri, cakep. Orang berdiri semua kan? Umum kita upaya depan cakep. Yang sedih kita kumpul. Saatnya pembagian santunan anak yatim yang akan diserahkan oleh Bapak RT 07. Walaupun RT-nya juga nggak nyumbang. Nggak tahu baik. Dengerin Pak Ustaz dengerin. RT mah kagak nyumbang, orang Kelantan. Dia mah langsung nambahin amplop saya. Iya, karena untuk motivasi amplop saya dikasih 5 juta, ditambahin jadi 8 juta. Cuman nungguin hujan bekelir. Kapan hujan bekelir? Allah alam bisawab. Ya, mudah-mudahan. Awas, yang penting itu satu. Saya pesen kesakralan, walaupun anak yatim duduk, ya mohon maaf, bukan aja tahu juga bagus. Tapi yang paling abdol, anak yatim gimana porsinya? Kasihin. Udah salah kasih aja terus kan masyarakat tahu semua di mana yatim kan, dikasihin tes. Nah kalau tadi begitu muter aja tabarukan nggak apa cakep tabarukan nggak apa. Yang penting di saat ngasih amplopnya jangan di depan kenapa nyampe tua saya umur 42 ini saya udah jadi kiai kasih kebayang gegen. Jadi besok nih bocil udah lagi ogah. Mau ogah mah. Kenapa? Aku mau. Akhirnya nih bocah berangkat sih diempos dulu mamanya. Berarti dia nangis gara-gara siapa? Panitia. Siapa yang dosa? Panitia. Yang kenalan siapa? Panitia. Kalau dapat mamanya. Nggak boleh. Makanya jagain anak sampai sebegitunya diajarkan oleh ulama. Jadi jangan cuma sekedar seremonial. Jangan jadikan anak yatim sebagai objek seremonial. Kalau ada siapapun yayasan bangsat itu yang mengataskan panti asuhan anak yatim, mereka ngumpulin duit yatim, kemudian dia makan sendiri, dia beli mobil, dia beli perhiasan istrinya, dia makan enak-enak. Yatim pada kering-kering banget, yatim pada kelaparan, yatim compang-comping, dia donatur baik.
si hakim dilandangin biar sholat terurus. Orang-orang sini bangsat semua. Tahu nggak? Ini orang bangsat. Kenapa? Lebih jadi pada koruptor. Kalau koruptor duit siapa? Duit negara. Ini duit yatim diembat juga kan. Buat tampol juga dong. Ada yang begitu banyak. Cuman insya Allah di kota Tangerang mudah-mudahan kagak ada, walaupun ada bayang-bayang doang begitu. Mudah-mudahan kagak ada, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kali ke depan, mudah-mudahan cakep bang, udah cakep, apalagi Jumatan nih, kalau Jumatan nih, pokoknya ada bertitot, mana RT karena di hari ini nyumbang kan, sudah nyumbang nih RT, lu mau ngomong RT nyumbang suara banget, waduh, besok nemuin, bertitot ya kan, Mas Agung, ya, Mas Agung lagi ngopi lagi sama RW yang ada RW Golkar di sono, nyantai untuk dojun ya kan. Ngapain deh teman-teman, buset bangsat banget kemarin di bukan nyumbang kan, gue lupa nyumbang doang, duit udah kuat cuma ketahan di lemari maksudnya hilang, baru ketemu ini, mau buku penyumbang ada 50 juta, begitu 50 juta di Jumatan lu bagi-bagi sedarin, itu yatim jangan dipanggilin, datengin. Kalau buat Jumatan, kenapa hari ini kita panggil? Karena bentuk bedanya itu, ingat, kalau nggak ada siar nggak boleh, karena di sini ada landasan siar maka diperbolehkan. Kalau nggak ada siar haram. Kenapa? Duit kagak seberapa, harga dirinya teroyak. Paham nggak kira-kira? Apalagi bocah udah pada mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah Rasul, dengan berkah salawat, dengan berkah Maulid. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membersihkan hati kita, pikiran kita, semua niat baik kita, semua niat para panitia, seluruh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, semuanya buat tahun ke depan sudah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun nanti panitia mati, sebelum ini acaranya terlaksana, tetap udah ditulis penyelenggara anak yatim Wabertitot, benderanya Wabertitot udah ada, walaupun dia mati sebelum acara tahun depan. Kenapa? Karena tahun ini udah punya rencana dan seluruh masyarakat pun semuanya begitu. Itulah manfaatnya kita memiliki niat yang baik-baik. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan-kekurangan dirasa dimaklumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak-anak yatim ini semua mereka senang ngitung duitnya, ya duitnya dihitung dipakai bocah jari, bocah apa itu bocah, yang penting dia pada senang, ya mama juga pada senang dan semua kita ikut senang. Alhamdulillah. Sallallahu salamullah ala Rasulillah, sallallahu ala yasin habibillah, sallallahu salamullah ala Rasulillah, sallallahu salamullah ala yasin
Nabi Muhammad واعف عنا كريمنا واعف عنا كريمنا واعف عنا كريمنا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تذكر بها الذنوب وتزيل القلوب وتنطلق بها الوجوه وتنال المنزل جزاء الله نصر محمد جزاء الله سلم على جزاء الله يا ربي صل على محمد بقول كلامات نبي ربي صل على محمد وافتح من المطلق اللهم ارزقنا من صلى الله عليه وسلم اولا واخرا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وحده اللهم احينا بحياة العلماء وامتا بموت الشهداء وارزقنا جنة بك الفارس الفارس والفرقم يا من يغفر ويرحم واذا في البلاء يا الله واذا في البلاء يا رحمن واذا في البلاء يا رحيم اللهم تنعم الخير ابو البركه ابو النعمه ابو الرزق ابو القوه ابو الصحه ابو السلامه ابو العافيه الجنه اللهم كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره غفر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ودين كما رضنا صغارا اللهم صل على سيدنا محمد ربنا حب لنا ازواجا من اماما ربنا حب لنا من الصالحين ربنا حب لنا من الصالحين ربنا من الصالحين اللهم اني اعوذ بك من الهم والهذان واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة وقهر الرجال اللهم صل على سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره عذاب النار اللهم استجب دعاءنا وسمع أمواتنا وصلي وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا وعليكم السلام صراط المستقيم Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf ada bahasa-bahasa yang kurang pas. Mohon maaf Pak RT khususnya Pak RW dan seluruh panitia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.